Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas Arbitrum atau kita akan update lagi ya seputar Arbitrum yang mana ini merupakan salah satu koin layer 2 yang banyak banget kalian semua request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebenarnya Arbitrum ini baru saya bahas mungkin kisaran 2 sampai 3 minggu lalu. Tapi seperti biasa karena memang banyak yang request, banyak yang minta buat update lagi di kolom komen pada postingan video-video saya sebelumnya, maka ya sesuai janji saya ya, kalau banyak yang request, banyak yang minta update juga, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan untuk itu di video kali ini kita bakalan bahas lengkap juga nih seputar Arbitrum, karena actually di video-video sebelumnya juga saya udah bahas beberapa data yang cukup menarik seputar Arbitrum dan memang saya lampirkan di video tersebut. Dan di video kali ini kita akan bahas data-data yang up to date nih, yang mana udah ada beberapa data yang baru dan up to date juga seputar Arbitrum ini. Dan tentu kita akan explore juga dari segi price action ya teman-teman, yang mungkin menjadi pusat perhatian kalian ya, karena memang Arbitrum dalam beberapa waktu terakhir banyak yang bilang udah breakout nih dari important areanya. So apakah itu benar? Kita bakalan kulas dan kita kulik ya di video kali ini gitu. Tapi tentunya seperti biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama per video ini saya record, Arbitrum ini atau dengan tickernya yaitu ARB teman-teman, ini menempati posisi ke-40 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri ada di kisaran 0,48 US dollar ya per koin atau per token, kira-kira segituan kalau kalian mau lihat tepatnya ini di sekitar segini teman-teman, kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Dan kemudian kalau kita coba cek dulu dari segi price action, di sini kita pindah ke bagian chartnya. Nah, mungkin ini ya yang menjadi pusat perhatian utama kalian, yang mana banyak yang bilang, "Bang, udah breakout nih Bang dari important areanya," which is sebelumnya memang saya tandai di sini adalah area supply buat Arbitrum yang memang menahan pergerakan harga Arbitrum beberapa kali ya, atau di sini kalau kita coba turun ke daily time frame-nya, ya kalian bisa lihat nih banyak sekali pergerakan Arbitrum ini tertahan di resistance-nya yang ada di sebelah sini. Dan banyak dari kalian yang mention ke saya bahwasannya memang areanya udah di breakout Bang, udah tembus nih. Apakah itu benar? Dan tentu jawabannya ya betul ya teman-teman. Di sini memang sudah ditembus untuk areanya, which is di pergerakannya yang di sebelah sini teman-teman. Dan ini juga dikonfirmasi sama kalau kalian lihat ya. Di sini ketika dia naik atau dia breakout, di sini dia juga sempat turun atau drop ke bawah and then dia dapetin rebound lagi nih teman-teman, atau dapetin pemantulan lagi. Yang mana itu adalah suatu habit atau suatu ciri khas ya dari memang suatu area resistance yang ditembus, yang mana kalau kalian sering dengar istilahnya adalah resistance become support teman-teman, yang mana resistance yang sudah ditembus sebelumnya itu akan berubah role atau berubah peran, umumnya itu menjadi area support yang kemudian di sini kalau kalian perhatikan berhasil menahan pergerakan harga Arbitrum sebelumnya gitu teman-teman. Dan maka dari itu di sini kita akan ganti nih buat labelnya di sebelah kanan ya, kita coba geser ke sebelah kanan nih. Nah, kayak gini teman-teman. Dan di sini kita akan coba ganti dari supply area jadi demand area di sini. Nah, kita akan, ganti ya. Nah, jadi demand area buat markingnya tuh untuk penandanya biar nggak salah, dan untuk warnanya kita ubah jadi warna hijau teman-teman, biar lebih sesuai. Nah, kayak gini ya lebih kurang teman-teman. Dan so far sekarang untuk area ini perannya adalah demand zone atau area support, dan saya bakalan coba untuk kulik dan bahas dari price action terbarunya aja dari terakhir kali saya bahas. Saya nggak bakalan bahas keseluruhan chart-nya atau price action-nya karena itu udah pernah saya lakukan di video-video pembahasan Arbitrum yang lalu. So, mungkin buat teman-teman yang mau explore lebih dalam atau lebih lanjut seputar chart Arbitrum nih di sebelum-sebelumnya, kalian boleh banget atau boleh sekali mampir ke video pembahasan Arbitrum saya yang sebelumnya juga, karena selain ada pembahasan lengkap seputar price action-nya, di sana juga ada pembahasan seputar project dari Arbitrum ini. So, cocok banget buat teman-teman yang mungkin memang penasaran sama project-nya Arbitrum ini lebih lengkap gitu. Karena nggak bakalan saya bahas di video kali ini ya, karena nanti bakalan jadi panjang banget gitu ya. Dan oke, di sini kalau kita lihat dan perhatikan secara seksama, memang yang sangat disayangkan adalah secara overall ya teman-teman, buat Arbitrum ini masih kembali koreksi lagi teman-teman atau hit lagi ke demand areanya, which is adalah area support yang di sebelah sini ya. Dan memang di sini sekarang udah berperan jadi area support, tapi bukan berarti dia pasti berhasil mempertahankan pergerakan harga Arbitrum teman-teman, belum tentu. Bisa aja justru dia tertembus kembali ke bawah. Dan maka dari itu di sini ada beberapa skenario ya yang mungkin bisa kita lirik seputar Arbitrum ini. Yang mana pertama-tama kalau kita perhatikan nih buat Arbitrum ini memang, untuk skenario bullish sendiri ada chance ya buat Arbitrum ini
apabila mendapatkan reaction yang positif dari demand area ini kembali atau dari support zone di sini kembali, let's say dia dapat skenario positif atau reaction yang cukup positif, which is ada tekanan beli yang masuk, maka ya ada chance ya untuk Arbitrum ini dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya bisa aja menguji kembali nih ke area supply atau resistance-nya yang di atas ini. Yang mana di sini mungkin akan lebih jelas kalau saya pindah ke weekly time frame ya, meskipun garisnya jadi nggak jelas teman-teman, di sini kita hapus dulu. Tapi, kalian harusnya bisa lihat lah ya teman-teman, di sini memang banyak sekali area-area atau lebih tepatnya di area ini banyak sekali sentuhan-sentuhan yang terjadi di Arbitrum. Either itu jadi support maupun resistance ya, kayak misalkan di sini kan sebelumnya jadi support nih, and then di sini sempat jadi resistance juga gitu ya teman-teman, dan seterusnya. Tapi yang jelas memang area di sini atau resistance area di sini itu ya memang sekarang menjadi supply area ya, atau sifatnya menjadi supply zone buat Arbitrum karena memang kan posisi harganya lagi di bawah nih dari area ini, dan karena area ini memang banyak sentuhan yang sempat terjadi secara historical, maka memang area ini valid ya jadi area supply atau jadi area resistance buat Arbitrum saat ini gitu. Dan bisa digolongkan juga sebagai supply yang cukup major atau resistance yang cukup major buat Arbitrum, seperti yang di sebelah sini juga, yang mana saya udah katakan ya pada saat itu, karena di sini ya kalian bisa lihat untuk areanya juga sempat jadi support beberapa kali. Nah, kalian bisa lihat di beberapa pergerakan tersebut dan juga sempat jadi resistance nih beberapa kali, dan maka dari itu, by the time area ini di breakout, maka kalian bisa lihat tadi dia sudah berubah ya jadi area support atau area demand. Dan again tadi skenario bullish dari Arbitrum bisa terjadi, syaratnya ada beberapa. Yang pertama adalah Arbitrum harus berhasil mempertahankan demand area atau area supportnya di bagian sini teman-teman, yang kalian bisa lihat untuk price action-nya di, sebelah kanan ini ya teman-teman, dia harus berhasil mempertahankannya, dan kemudian harus ada reaction yang cukup positif, yang mana itu bisa mengangkat harga Arbitrum atau bisa menunjukkan bahwasannya Arbitrum ini ready lagi buat rebound teman-teman, dan menanjak lagi ke level-level harga yang lebih tinggi. Dan kemudian yang ketiga, ya tentu, buying pressure-nya juga harus signifikan ya, yang mana tentu apabila memang kalian mau lihat Arbitrum ini bullish, tentu kan buying pressure-nya harus naik, harus ada yang akumulasi kembali buat Arbitrum ini sehingga bisa mengangkat harganya. At least ya kalau misalkan dia memang bisa cukup bullish untuk Arbitrum ini dari sektornya which is layer 2 juga mungkin akan menunjang, dan ada chance buat Arbitrum atau ARB ini bisa koreksi atau sorry bukan koreksi, maksudnya bisa menuju ya ke resistance selanjutnya atau ke area supply major selanjutnya, which is di kisaran sini yang kalian bisa lihat di pojok kanan gitu ya. Dan ya mungkin kalau misalkan area supply ini berhasil di breakout, maka itu akan menjadi hal yang cukup signifikan atau yang menarik perhatian para pelaku pasar ya buat Arbitrum, karena mungkin secara return akan cukup fantastis gitu. Harusnya sih seperti itu teman-teman kalau misalkan memang skenario bullish yang terjadi. Tapi again, kita nggak pernah tahu nih, market kan dinamis. Let's say bisa saja yang terjadi justru skenario sebaliknya, which is adalah skenario bearish dari Arbitrum. Dan tentu skenario bearish dari Arbitrum ini bisa terjadi apabila memang Arbitrum harus breakdown lagi nih dari demand area atau dari area support yang baru aja, berubah role ya, yang mana sebelumnya kan resistance sekarang jadi support nih. Tapi memang sebelumnya nih sebenarnya udah berhasil nih sekali memantulkan harga dari Arbitrum, which is di sebelah sini. Kalian bisa notice lah ya, udah sekali sempat naik rebound cukup lumayan waktu itu ya, dari bawah ke atasnya mungkin sekitaran 20%-an, lumayan sekali. Tapi ya sekarang memang return Arbitrum atau lebih tepatnya pergerakan price action-nya di 2 candle belakangan ini lagi koreksi, lagi turun teman-teman. Dan memang selling pressure-nya juga nggak main-main, dan apabila memang koreksi nih atau turun lebih lanjut atau breakdown dari demand area ini, maka kita bisa expect mungkin akan turun ke level-level harga yang lebih di bawah lagi teman-teman, atau turun ke level-level harga yang lebih rendah, which is ya harus mengubah lagi nih untuk demand area ini jadi area supply atau resistance teman-teman. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ya mungkin dalam jangka waktu dekat ini kalian bisa gunakan area support atau demand zone di bagian sini itu untuk salah satu konfirmasi atau salah satu ya mungkin salah satu aspek ya yang bisa ditinjau dan diperhatikan juga. Tapi again ini menurut pendapat saya pribadi, bukan financial advice sama sekali, maka dari itu disclaimer ya, tentu kalian perlu banget analisa mandiri, do your own research, dan jangan telan omongan siapapun mentah-mentah gitu ya. Kalian juga harus punya second level of thinking gitu, karena portofolio kalian tentu sepenuhnya tanggung jawab kalian. Dan kemudian di sisi lain saya juga mau kasih lihat kalian satu chart lagi di sebelah sini. Nah, kemarin kan kita udah bandingin ya untuk Arbitrum ini sendiri sama Ethereum. Kalian bisa cek di video pembahasan Arbitrum saya yang sebelumnya, tapi di situ saya bandinginnya sama Ethereum ya. Karena pada saat itu saya mengatakan bahwasannya alasannya sangat make sense, sangat logis, karena memang, Arbitrum ini kan suatu project layer 2 di, ekosistem atau jaringan Ethereum ya. Jadi sangat wajar ketika kita bandingin dengan induknya which is Ethereum. Dan di video kali ini kita akan bandingin dengan Bitcoin, karena ternyata memang Arbitrum so far ya, kalau kalian bandingin either itu dengan Bitcoin maupun Ethereum, dia masih relatif underperform gitu. Dan untuk apa artinya saya udah sering jelasin di video
pembahasan sebelumnya, bahkan di video pembahasan sebelumnya juga yang jelasin Arbitrum dengan Ethereum itu juga udah saya jelasin artinya apa. Jadi hopefully saya nggak perlu mengulang lagi penjelasannya teman-teman, tapi yang bisa kita lihat di chart ini memang, in the long term ya, ini very bearish buat chart-nya, which is Arbitrum secara jangka panjang kalah perform sama Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan juga di sini, nah kita buka, chart-nya di daily candle atau di time frame daily-nya, dan kita bisa lihat memang di sini ada resistance dari chart ini yang belum berhasil ditembus ya oleh pergerakan harga dari chart satu ini. Dan meskipun ya memang mulai ada kenaikan nih di sebelah sini, tapi ya so far selama memang resistance di atas ini belum ditembus, ya kita belum bisa expect yang gimana-gimana banget nih buat chart dari Arbitrum/Bitcoin ini. Dan kemudian satu lagi nih sebelum saya lupa ya teman-teman, ini adalah chart total 3 nih, kita akan search total 3 nih di sebelah sini, kalian bisa lihat di sini ya buat chartnya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau masih awam, tapi ya ini di sini bakal saya kasih tahu buat artinya, tapi mungkin buat teman-teman yang udah sering nonton channel saya atau udah sering nonton konten-konten saya itu sudah sangat familiar teman-teman, yang mana ini adalah chart dari total 3. Dan untuk arti chartnya kalian bisa lihat di sini teman-teman, yang mana chart ini menunjukkan crypto total market cap, which is market cap-nya dari, pasar kripto, tapi meniadakan atau mengeluarkan Bitcoin dan ETH, yang mana artinya ini adalah total market cap dari pasar kripto, tapi Bitcoin sama ETH-nya dikeluarin gitu, jadi nggak diikutin lah Bitcoin sama ETH-nya. Dan tentu market cap ini didapatkan dari, total market cap kripto dikurangi dengan market cap-nya Bitcoin dan juga Ethereum ya teman-teman, which is angkanya sekitar segini, kalian bisa lihat di pojok kanan gitu. Dan memang di sini ketika Bitcoin dan Ethereum dikeluarkan, artinya ini purely ya, bisa dikatakan memang merepresentasikan atau cukup merepresentasikan pergerakan dari altcoin gitu. Karena kan altcoin, let's say ada juga meme coin yang masuk ke sini kan, karena Bitcoin dan Ethereum-nya yang mana memegang persenan market cap di pasar kripto sangat besar itu dikeluarkan, dan ini adalah hasilnya. Dan dari sini kalian bisa lihat untuk beberapa waktu terakhir juga chart ini, sedang drop ya, meskipun kita nggak bisa nutup mata nih memang, sempat mengalami kenaikan juga, which is untuk semua areanya ternyata di-respect teman-teman yang saya gambar. Ya harusnya teman-teman yang memperhatikan video saya dari sebelum-sebelumnya nih harusnya pada profit. Tapi ya apapun itu, kalau misalkan kalian profit dari, apa yang kalian take action dan mungkin lihat saya juga dan lain-lain, ya saya cuma bisa ucapin congratulations. Tapi again, kalian harus punya second level of thinking dan jangan percaya omongan siapapun mentah-mentah gitu ya. Kalian harus coba cari lagi validasinya gitu. Dan di sini by chart ini kita bisa lihat chart ini drop ya sekitar, kalian bisa lihat ya 9%-an dari topnya. Jadi wajar aja mungkin kalau dalam beberapa hari atau beberapa mungkin semingguan ke belakang atau beberapa hari ke belakang lah mungkin bisa lebih valid, itu kalian lihat beberapa atau sebagian besar altcoin yang mungkin teman-teman hold itu ya lagi drawdown atau lagi mengalami penurunan, which is wajar karena chart dari total 3-nya aja ini merepresentasikan hal yang seperti itu. Which is memang lagi ada penurunan, yang artinya kebanyakan altcoin itu harusnya ya lagi mengalami koreksi dalam beberapa waktu belakangan. Meskipun again di sini sebelum-sebelumnya kita nggak bisa nutup mata nih bahwasannya ya pergerakan sebelumnya sempat kok bullish juga gitu, sempat naik juga. Makanya memang beberapa altcoin juga, by return secara average mungkin masih ada yang positif ya. Mungkin kita akan coba lihat nanti buat Arbitrum ini, tapi again ya kita nggak bisa deny lah bahwasannya memang sebelumnya sempat naik dan ini adalah part of correction-nya gitu. Jadi harus bijak-bijak teman-teman dalam melihat pergerakan harga atau price action-nya ini juga gitu ya. Dan kemudian kalau kita coba cek dari beberapa data seputar Arbitrum, let's say data yang mau saya kasih lihat pertama itu adalah ini. Nah, ini adalah data total value lock dari Arbitrum, which is ini sangat penting sekali ya untuk Arbitrum, yang mana dengan total value lock yang tinggi artinya kan liquidity atau lebih tepatnya, ya bisa kita katakan project-nya ini cukup oke lah kalau misalkan punya TVL yang memang semakin meningkat dan cukup besar gitu, gampangnya seperti itu. Tapi ya kita bisa lihat bahwasannya total value lock atau TVL dari Arbitrum di sini meningkat ya teman-teman, dari bahkan video pembahasan saya yang sebelumnya itu di sekitaran 2 sekian billion of dollar teman-teman, ya sekitaran 2 billion of dollar, hampir 3 billion of dollar. Tapi sekarang udah bukan hampir, tapi udah menembus ya 3 billion of dollar gitu, lebih tepatnya di 3,136 billion of dollar, which is ini adalah TVL yang cukup besar ya untuk, Arbitrum, yang mana ini merupakan sektor layer 2. Dan kalian bisa compare untuk layer 2 lain juga, mungkin belum tentu ya ada yang, lebih tepatnya belum tentu banyak yang TVL-nya sebesar Arbitrum ini. Bahkan menurut saya pribadi mungkin kebanyakan TVL dari sektor layer 2 ini di bawah Arbitrum gitu, karena Arbitrum ini termasuk salah satu yang paling besar ya, I think salah satu yang cukup besar lah mungkin di, sektor layer 2 dari segi TVL-nya atau total value lock-nya, yang mana dengan total value lock yang besar seperti ini, maka kan secara otomatis buat Arbitrum ini atau buat, token layer 2 satu ini secara likuiditas yang terkunci di dalamnya akan cukup banyak, sehingga memang secara project artinya memang secara use case memang lebih digunakan lah, lebih kurang seperti itu. Jadi, ini adalah good indication atau indikasi yang cukup positif ya, yang cukup baik buat Arbitrum, karena memang dari chart dari
TVL-nya juga kalian bisa lihat ya skenarionya atau lebih tepatnya momentumnya juga sedang naik dan sedang bullish gitu teman-teman untuk TVL-nya ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat data dari token terminal buat Arbitrum, di sini kita bisa memperhatikan meskipun ya yang cukup disayangkan memang active address-nya dari sudut pandang monthly atau bulanannya itu mengalami penurunan, tapi di sini satu hal yang menarik, token trading volume, fees, dan lain-lain itu sepertinya mulai mengalami spiking teman-teman atau penguatan di mana token trading volume, we can see ya sama-sama, di sini spiking lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian fees-nya juga ikutan naik teman-teman, dan kemudian buat revenue-nya ternyata juga ikut ya mengalami kenaikan gitu. So, ini juga merupakan indikasi yang cukup bagus buat 3 metrik data tersebut gitu, teman-teman, buat Arbitrum sendiri ya sebagai project gitu. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan juga dari segi social mindshare dan kita buka dari sektornya which is layer 2 ya. Di sini saya harusnya udah nggak usah jelasin lagi apa artinya percent share dan lain-lain ini karena udah saya bahas di video sebelumnya. Tapi di sini satu hal yang mau saya kasih lihat ke teman-teman sebagai update atau sebagai gambaran ya dalam atau terkait posisi Arbitrum di sektor layer 2 secara social mindshare-nya. Kalian bisa lihat Arbitrum ini sepertinya memang ada peningkatan percent share ya. Kemarin-kemarin kalau nggak salah percent share-nya tuh di sekitaran angka 8-9%, tapi sekarang ini udah naik sekitar 13%. So it's good for Arbitrum. Tapi again jangan lupa sektor layer 2-nya sendiri sebenarnya secara percent share itu masih cukup rendah apabila dibandingkan mungkin dengan top 3 ya seperti layer 1, DeFi dan juga sektor memes gitu yang sedang memegang percent share atau social money share-nya cukup tinggi gitu ya untuk saat ini atau untuk belakangan ini gitu, teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita coba cek ya, dari data di CoinGlass, which is ini adalah data derivatif dari Arbitrum, dan kita bisa lihat memang volume dan open interest cukup disayangkan dalam beberapa waktu terakhir lumayan turun, di mana volume turun sekitar 27% dan open interest turun sekitar 4%-an. Dan dalam 24 jam terakhir, karena memang ya di sini kan hitungannya 24 jam terakhir dan kita tahu, candle belakangan ini lagi merah. So, ya wajar aja kalau misalkan long position nih di Arbitrum yang ternyata kena likuidasi lebih banyak gitu. Yang mana value yang terlikuidasi di long position di Arbitrum ini ada di sekitaran 2,24 million of dollar yang terdata dan short positionnya sisanya sehingga menghasilkan value yang terlikuidasi secara total dalam 24 jam terakhir itu ada di kisaran 2,39 million of dollar. So, itu lumayan besar ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat juga by data di sini kalian bisa lihat buat Arbitrum ya, sebenarnya, di kemarin-kemarin hari di sekitaran tanggal 16 Agustus ya teman-teman, itu baru aja melakukan yang namanya token unlock atau ya unlocking barang lah ya, unlocking token teman-teman. Dan di sini maka dari itu ketika memang tanggal 16 sebelumnya udah lewat, nah maka event terdekatnya untuk unlock token yang bisa kalian perhatikan itu di bulan depan, masih lumayan lama, itu di bulan September tanggal 16 which is ya 1 bulan sekali ya, karena memang ini sistemnya linear unlock dan memang untuk alokasinya sendiri atau untuk round unlocking-nya atau lebih tepatnya untuk tujuan unlock-nya lah ya bahasa Indonesianya mungkin yang cukup tepat seperti itu adalah untuk 2 hal which is yang pertama tim and advisor-nya dan yang kedua untuk investornya gitu, teman-teman. Dan terakhir kalau kita lihat by analytic buat Arbitrum sendiri, di sini kita bisa sama-sama melihat ya, ini yang saya maksud teman-teman, di pembahasan sebelumnya, which is kita nggak boleh melihat cuman dari satu sudut pandang aja karena sekarang lagi merah berarti Arbitrum lagi nggak perform dan lain-lain. Kita harus lihat by data, di mana ternyata di bulan Agustus ini meskipun ya tadi kita lihat Arbitrum lagi mengalami pelemahan harga dalam beberapa candle di hari-hari terakhir atau di mungkin 1-2 candle terakhir, tapi kita harus fair return-nya di bulan Agustus ternyata masih positif loh teman-teman. Di mana return di bulan Agustus dari Arbitrum secara average di sini per tanggal 19 Agustus ya, ini ada di plus 22,1% gitu teman-teman. Ini secara average masih cukup positif teman-teman, masih cukup baik ya secara return karena kita bisa lihat banyak altcoin lain yang mungkin udah mengalami merah atau return-nya udah negatif, tapi Arbitrum so far masih cukup positif which is cukup bagus. Tapi gimana menurut pendapat kalian untuk Arbitrum ini, apakah dia bisa mempertahankan return positifnya di bulan Agustus ini sampai akhir Agustus nanti atau justru menurut kalian kayaknya bakalan turun deh Bang, bakalan jadi merah return-nya atau yang lainnya gitu? Boleh kasih argumen dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu ya. Dan anyway, buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja koin apapun, token apapun, dan juga tentu aset dan topik apapun di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan saya usahakan buat bahas, buat update secepatnya kalau memang banyak yang tertarik ya, kayak Arbitrum ini gitu ya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.